Kita lebih dari orang-orang yang menang. Begitu kata Perjanjian Baru, dan kita hidup di dalam zaman Perjanjian Baru. Tapi tidak ada salahnya kalau kita belajar dari tokoh ini, ya, Yosua dan Kaleb. Orang-orang yang hidup di dalam Perjanjian Lama, tetapi karena Alkitab kita itu tidak bisa dipisah-pisah. Kita melihat bagaimana nilai-nilai keberanian, nilai-nilai kemenangan yang sudah ditunjukkan oleh orang-orang ini. Saudara, kalau bicara tentang kemenangan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya proses dalam hidup ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat suka dengan proses. Tuhan tidak suka hal yang instan di dalam hidup ini. Buktinya apa, saudara? Orang Israel keluar dari Mesir, sebenarnya perjalanannya pendek sekali. Dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu pendek sekali. Tapi kenapa Tuhan harus membawa mereka berputar sedemikian rupa? Karena tidak lain adalah Tuhan suka sekali memproses umatnya supaya dia menemukan kemurnian hati. Nah, kita pun orang Perjanjian Baru hidup hari ini, yang akan menyertai kita sampai di dalam kekekalan itu bukan harta benda, bukan kemasyhuran, bukan popularitas, bukan nilai A yang kita dapatkan juga, bukan itu. Tapi adalah kepribadian yang terbentuk, yang Tuhan bentuk hari demi hari. Kita semua ada di sekolah Alkitab ini, Tuhan membentuk kita. Nah, kita mau belajar dari Yosua dan Kaleb. Tadi kita sudah membaca bahwa bangsa Israel itu menjadi marah, sedih, kecewa, bersungut-sungut, dan mereka berkeinginan untuk kembali ke Mesir. Tapi kita menemukan di sana dua orang, ya, Musa dan Harun sudah bersujud di depan mereka untuk mengatakan tenang, diamlah, supaya mereka tenang. Kemudian kita melihat dua tokoh yang lain, Yosua dan Kaleb, mengoyakkan jubah mereka dan berkata bahwa negeri itu sangat baik. Kita akan dapat memasukinya. Jika Tuhan berkenan, kita akan masuk ke negeri itu. Nah, kita lihat satu percakapan, ya, di dalam sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, ada 3 hal penting yang bisa kita dapat untuk pelajari bagaimana menjadi orang-orang dengan mental pemenang. Saudara, yang pertama adalah kalau kita mau menjadi orang yang menang, kita harus berpaut kepada kebenaran firman. Tadi kita lagu yang terakhir itu meneguhkan sekali, ya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Itu kekuatan, saudara. Tapi berapa banyak orang yang percaya? Berapa banyak dari kita, dari orang Kristen yang percaya penuh kepada janji Tuhan? Karena kita menyanyi dengan ekspresi, menyanyi saja. Nah, tapi ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita lupa semua kata firman Tuhan itu menguap entah kemana. Nah, kita lihat bagaimana Yosua dan Kaleb menghadapi situasi ini, saudara. Ada 12 pengintai yang disuruh mengintai negeri itu, tapi hanya 2 orang yang memiliki respon positif terhadap situasi itu. Sementara 10 yang lain, nah itu kita akan pelajari juga di situ. Bagaimana 10 orang ini melihat keberadaan mereka. Nah, percaya penuh kepada firman Tuhan. Sejak awal kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 17. Tuhan telah berfirman, saya minta tolong LCD bisa dibantu, ya. Sejak awal Tuhan telah memberitahukan bahwa Tuhan akan membawa mereka untuk masuk ke negeri yang baik. Ya, Keluaran 3 ayat 17 berkata seperti ini. Saudara punya Alkitab Kudus dan punya HP Kudus, silakan dibuka supaya kita membaca, ya. Jadi aku telah berfirman, aku, ini Tuhan, akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Janji Tuhan, Dia akan membawa. Nah, Yosua dan Kaleb sebagai orang-orang yang juga ada di tengah 3 juta orang itu yang keluar, mendengar, mengimani, meresponi, dan jangan lupa menghidupi. Nah, kalimat ini maksudnya ada banyak orang dia tahu firman, baca firman, hafal firman, tapi
tidak menghidupinya. Nah, inilah yang saya sebut proses dalam hidup orang percaya. Menghidupi kebenaran itu. Saya orang bertanya, kenapa kok kamu khawatir? Bukankah firman Allah berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai, dan sebagainya dan sebagainya. Kita tahu kan firman itu, kenapa kita khawatir? Nah, ternyata kekhawatiran itu adalah bagian. Nanti di bagian yang kedua itu termasuk pemberontakan, saudara. Ketidakpercayaan, keraguan-raguan itu menunjukkan kita berontak terhadap Tuhan. Kenapa? Kita tidak percaya penuh kepada firman Allah. Saudara, setidaknya kalau saudara tidak percaya pada firman itu, percayalah pada yang berfirman. Karena yang berfirman itu Allah yang hidup, Allah yang pernah mati dan bangkit kembali untuk kita orang perjanjian baru ya. Kalau orang perjanjian lama kan Yesus belum datang. Tapi untuk kita hari ini, kita memiliki sesuatu yang komplit. Makanya Yesus bilang kamu akan melakukan lebih besar dari yang aku lakukan. Karena sudah selesai pengorbanan Tuhan, sudah selesai karya Tuhan. Kita tinggal ngikut. Orang perjanjian baru itu punya kelengkapan yang sangat luar biasa, saudara. Nah, dari awal Tuhan sudah beritahu kepada bangsa ini, aku akan bawa kamu ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi jangan lupa di kalimat itu ada begini, ke negeri orang Kanaan, negeri orang Het dan sebagainya. Itu artinya apa? Untuk mencapai yang namanya berlimpah susu dan madu itu tidak instan, saudara. Tuhan tidak lempar dari surga, makan, sudah jadi. Tidak. Bahkan kalau kita ikuti perjalanannya dari mulai kitab Keluaran, di sana ada kalimat-kalimat yang berkata, Tuhan melatih mereka siap sedia untuk berperang. Jadi proses. Tiap hari kita berperang, namanya peperangan rohani itu gak usah saudara pikirkan, aduh bang lawan saya dengan setan ini ya. Tidak demikian, bahkan kita sebenarnya sedang berperang melawan diri kita sendiri. Yesus bilang, mau ikut aku? Pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Nah, sangkal diri itulah yang namanya perang. Pikul salib, salibnya siapa? Salibnya kita sendiri, bukan salib Yesus ya. Kita gak ada yang sanggup. Kita tidak pernah sanggup memikul salib Yesus. Kita pikul salib kita sendiri-sendiri. Tapi menyangkal diri itu adalah prosesnya. Nah, dari awal sudah diberitahu bahwa mereka akan Tuhan bawa ke sana. Nah, tapi bangsa ini ragu. Semuanya ragu. Ya. Hanya Yosua dan Kaleb, saudara. Nah, saudara juga bisa lihat di ayat 30 bilangan 13 ya. Di dalam bilangan 13. Kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di depan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, dia begitu yakin akan kebenaran, akan firman Allah, akan janji Allah. Ini penting saudara, mental pemenang itu harus dimulai dari ini. Kalau saudara tidak meyakini kebenaran firman itu secara penuh dan menghidupi kebenaran itu di dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah jadi orang yang menang. Percaya saya, tidak akan bisa. Kenapa? Karena yang berjanji ini adalah Tuhan. Kalau orang, ya saya kalau dijanji orang itu saya cuma oh ya, karena jangan-jangan dia lupa nanti. Tapi kalau Tuhan tidak pernah lupa, saudara. Saudara belajar dari membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Selalu ada kalimat Tuhan ingat janjinya. Saya pernah sampaikan di sini kan, Tuhan ingat akan perjanjian. Jadi Tuhan itu gak pernah lupa. Sekali dia berkata, itu dia pegang. Itu sebabnya kita orang percaya juga begitu. Apalagi hamba Tuhan. Kalau ngomong Alkitab berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu datangnya dari mana? Dari si jahat. Begitu kata firman Allah. Jadi kalau kita tidak benar-benar mengimaninya, kita tidak akan bisa. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, ya, pasal 14 ayat 6 sampai 8 berkata begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk pada orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyak pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baik.